Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami sayangi muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, nahdiyin, nahdiyat, para pemirsa TVNO Sukoharjo. Semoga Allah selalu menjaga kita semua, selalu menjaga keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita, dan juga menjaga kesehatan kita, seluruh keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan seterusnya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapatkan keberkahan pada hari ini, pada bulan ini, sampai kemudian nanti ketemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon juga, kita lontaran sholawat dan salam kita bisa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya termasuk kita semua ila yaumul qiyamah. Para pemirsa TVNO Kabupaten Sukoharjo dan kaum muslimin muslimat secara keseluruhannya dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kita diberikan oleh Allah peluang untuk ketemu dengan bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Nah, di bulan Sya'ban ini bulan yang berada di tengah-tengah dua bulan yang disucikan oleh Allah, yang sebelumnya adalah bulan Rajab dan kemudian setelahnya bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini salah satu yang disebut oleh para alim, para ulama berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya ada satu malam yang di pertengahan bulan Sya'ban yang kemudian dikenal dengan nisfu Sya'ban atau malam pertengahan di bulan Sya'ban. Para pemirsa yang kami cintai, para ulama atau sebagian ulama menyebutkan nisfu Sya'ban ini memiliki beberapa macam sebutan. Maka dzakara ba'dul ulama lailatan nisfi min Sya'ban asma'an katsirah. Ada beberapa nama yang disematkan, yang ini semuanya kemudian menjadi sifat dari malam nisfu Sya'ban. Bahkan ada salah satu ulama yang mencatat ada hampir 22 nama, yang 22 nama ini mencerminkan ada fadilah, ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban tersebut. Yang pertama, ada yang menyebut dengan nama Al-Lailah Al-Mubarakah. Salah satu nama yang diberikan adalah Al-Lailah Al-Mubarakah, artinya Zatul Barakah fi Zatiha, malam yang kemudian memiliki barokah di dalamnya. Awli ma'nan fiha, awli mujawaratil malaikah lil adamin wa muqarabatihim fiha. Di dalamnya ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengitari para manusia dan orang-orang yang nanti menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Maka banyak barokah, dan barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, maka itu disebut dengan mubarakah. Nah, malam nisfu Sya'ban ini disebut-sebut sebagai malam yang di dalamnya
ada banyak barokah. Kemudian yang berikutnya ada penamaan dengan Lailatul Qismah atau malam pembagian. Disebutkan bahwa Lailatul Qismah lil arzaki wa taqdir. 5 yaqdillahu ta'ala fiha min amrihi al-khatir. Bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Allah membagikan rizki, membagikan takdirnya kepada para manusia. Salah satunya diriwayatkan min an Atha ibn Yasar. Qala idza kana lailatun nisfi min Sya'bana nusikha li malakil maut isma kulli man yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Wa innar rajula la yadhluma wa yufajjir wa yunkihun niswan wa yughrisul asjar wa qad nusikha ismuhu minal ahya'i ilal amwat wa ma min lailatin ba'da lailatil qadar afdalu minha. Bahwa kemudian pada malam nisfu Sya'ban ini berdasarkan riwayat dari Atha bin Yasar, Allah bahkan menugaskan kepada malaikat maut, malaikat Israel, untuk bisa menghapuskan nama seseorang yang mestinya mendapatkan takdirnya meninggal dan kemudian diundur lagi berikutnya sampai kemudian bahkan ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Tentu ini bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah dan kemudian menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan ada beberapa kemudian riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang ini. Bahkan kemudian selain penundaan ajalnya seseorang dari Sya'ban kepada Sya'ban yang lain, sampai kemudian dia diberi kesempatan bagi yang belum menikah untuk menikah dan sampai kemudian memiliki anak dan keturunan. Sampai kemudian bahkan dikecualikan dari mereka yang mestinya meninggal, dan ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bagi mereka yang memohon kepada Allah dan dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Penamaan yang lain, malam nisfu Sya'ban disebut juga dengan Lailatul Takfir atau malam penghapusan. Li'annaha tukaffiru dhunubas sanah wa lailatul jumu'ah tukaffiru dhunubal usbu' wa lailatul qadar tukaffiru dhunubal umur. Nah, salah satu yang menyebutkan tentang ini adalah Imam As-Subki di dalam kitab tafsirnya, bahwa mereka yang memohon kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban dan diterima oleh Allah, maka bisa dihapuskan kesalahan dan dosanya selama tahun itu. Sementara beberapa yang lain disebutkan kalau malam Jumat maka dihapuskan dosanya selama 1 minggu itu. Dan kalau kita diizinkan oleh Allah untuk memohon, berdoa dan ketemu dengan Lailatul Qadar, maka bahkan bisa dihapuskan dosa kita sepanjang usia kita. Kemudian nama berikutnya adalah Lailatul Ijabah. Para ulama, beberapa ulama menyebut nisfu Sya'ban adalah malam ijabah, diterimanya doa, diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa ada 5 malam, yang 5 malam ini tidak ditolak di dalamnya kalau orang mengungkapkan doa. Lailatul Jumu'ah, yang pertama adalah malam Jumu'ah, wa awalu lailatin min Rajab, dan malam-malam awal dari bulan Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'bana, dan malam nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban, wa lailatul qadar, dan malam Lailatul Qadar, wa lailatal idaini
dan 2 malam di malam Id, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Para pemirsa yang kami cintai, kemudian bahkan para ulama menambahkan kembali, di antara malam nisfu Sya'ban disebut juga dengan Lailatul Hayah wa Lailatul Idil Malaikah. Ini adalah malam hidup, malam kehidupan. Bahkan juga disebut dengan malam hari rayanya malaikat. Ini tentu didasarkan kepada riwayat yang salah satunya kama dzakarahu Abu Abdillah Tahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi fi kitabih Uyunil Majalis, dalam kitab Uyunul Majalis. Diriwayatkan fi maqila inna lil malaikah fis sama lailatai idin kama ana lil muslimin, yakni minal bashar yaumai idin fa'idul malaikah lailatul bara'ah, yakni lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul qadar, wa idul mu'minin yaumal fitri wa yaumal adha, wa idul malaikah bil lail li'annahum la yanamun fal lailu wan naharu lahum sawa'un, wa idul adamiyin bin nahar li'anna lail innama huwa limanamihim liyanamu fihi wa yastarihu. Maka berdasarkan riwayat ini bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah hari rayanya para malaikah, karena berdasarkan riwayat ini disebutkan para malaikat juga mendapatkan hari raya. Kalau manusia, kaum muslimin punya Idul Fitri dan Idul Adha, dan itu di siang hari, karena malam harinya manusia itu untuk istirahat, sementara itu hari rayanya para malaikah itu di malam hari, karena mereka sesungguhnya tidak pernah tidur. Yaitu Lailatul Nisfi min Sya'ban, disebut dengan Lailatul Bara'ah, hari pembebasan ini, di tepatnya di malam nisfu Sya'ban, dan juga wa Lailatul Qadar. Meski kemudian ada tugas malaikat tersendiri di malam nisfu Sya'ban tersebut. Kemudian yang lain ada Lailatul Syafa'ah. Nisfu Sya'ban disebut dengan Lailatul Syafa'ah atau malam pemberian syafaat. Sammaha bidzalika Abu Mansur Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Nisaburi wa ghairuhu. Salah satu yang menyebut itu adalah ulama yang bernama Abu Mansur Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Nisaburi dan beberapa ulama yang lain. Kemudian malam nisfu Sya'ban disebut juga dengan Lailatul Bara'ah wa Lailatul Shaq. Di antara penyebutan namanya adalah malam pembebasan. Li'annahu yuktabu fiha lil mu'minina bara'atun wa saqqun bil maghfirah. Disebut dengan Lailatul Bara'ah dan Lailatul Shaq karena bagi orang-orang yang beriman dan menghidupkan nisfu Sya'ban itu, maka tercatat bagi mereka pembebasan dari dosanya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu ini diberikan kepada mereka yang memohon dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada amal soleh yang dilakukan pada waktu itu dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyebutan yang lain adalah Lailatul Jaizah wa Lailatul Rajhan wa Lailatul Ta'zim wa Lailatul Qadar. Ada disebut dengan malam pemberian hadiah, malam pemberian kesuksesan, malam pemberian kehormatan, dan Lailatul Qadar, yaitu malam yang semua takdirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan salah satunya juga oleh Imam As-Subki di dalam kitab tafsir beliau. Kemudian penamaan yang lain, nama-nama penting dari malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Wa min asma'iha Lailatul Ghufran wal idqum minan niran. Jadi pada malam itu bagi mereka yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan dengan segala kemurahan Allah
pembebasan dan pengampunan, kemudian bisa dibebaskan dari siksa api neraka. Para pemirsa TVNU Sukoharjo, muslimin muslimat dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beberapa malam-malam ini mengindikasikan nama-nama yang diberikan oleh para ulama berdasarkan riwayat tertentu ini diberikan sebagai sebuah tanda besar bahwa di malam nisfu Sya'ban ada beberapa keistimewaan, ada beberapa kemuliaan yang diturunkan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, kepada mereka yang kemudian mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Akan tetapi memang ada perbincangan sifatu ihya'iha, bagaimana menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Ikhtalafa ulama'u ahli Syam fi sifati ihya'iha ala qaulain. Ada dua pendapat besar paling tidak bagi para ulama di Syam, Syria, tentang bagaimana menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ahaduhuma annahu yustahabu ihya'uha jama'atan fil masajid, bahwa disunahkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu secara berjamaah, banyak orang, bareng-bareng dengan orang lain, fil masajid, di masjid-masjid, di tempat-tempat sholat, di musola dan seterusnya. Karena Khalid bin Mi'dan wa Luqman bin Amir wa ghairihima yalbasuna fiha ahsana thiyabihim wa yatabakharuna wa yatahalluna wa yakumuna fil masjid lailatahum tilka wa wafaqahum Ishaq bin Rahuwah ala dhalik wa qala fi qiyamiha fil masajid jama'atan laisa dhalika bibid'atin naqalahu anhu Harabul Kirmani fi masailihi. Maka beberapa ulama ini bahkan menyebut salah satunya menggunakan pakaian yang bagus, kemudian berhias, mereka ada di masjid-masjid bersama dengan para jamaah orang lain untuk menghidupkan nisfu Sya'ban itu. Dan ini disetujui salah satunya, dan ini dinukil oleh yang menyetujui salah satunya adalah Imam Ishaq bin Rahawih, dan kemudian ini diambil dari kitab Masail yang ditulis oleh Al-Kirmani, Imam Al-Kirmani. Tetapi kemudian wathani yang kedua, annahu yukrahul istima' fiha fil masajid lis-salati wal qasasi wad du'a wa la yukrahu ayyusalliya rajulu fiha li khasati nafsihi. Salah satu kelompok ulama Ahlus Syam menyebut bahwa kumpul-kumpul bareng di masjid untuk sholat, untuk menceritakan riwayat-riwayat tertentu, untuk berdoa dan seterusnya, itu menjadi dimakruhkan kalau dilakukan secara berjamaah. Tetapi tidak dimakruhkan bagi mereka yang melakukannya sendirian, sendiri-sendiri dan tidak berjamaah. Nah, ini juga didukung oleh imam, salah satunya adalah Imam Al-Auza'i, salah satu imam Ahlus Syam, dan beberapa yang lain. Tentu melihat dari semua perbedaan yang ada, salah satu hal penting yang disepakati bersama adalah bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini menjadi sesuatu yang penting. Ini menjadi sesuatu yang menjadi tambahan kebaikan kepada kita semua sebagai urusan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua berharap pada malam tersebut Allah mencurahkan barokahnya, mencurahkan nikmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan maghfirahnya kepada kita semua, dan kita tidak melewatkan malam itu untuk kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, dengan melakukan sholat sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Tentu berjamaah menjadi sesuatu yang bisa dipertimbangkan ketika kita mengingat
Ada banyak jamaah yang kebingungan, ada banyak jamaah yang tidak tahu harus melakukan apa, harus berdoa apa, dan seterusnya. Bisa jadi bahwa kemudian ini menjadi sesuatu yang tadi ada ulama yang mendukung, dan mendukung sekali pelaksanaan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu secara berjamaah di beberapa masjid-masjid, musola-musola, dan seterusnya itu. Para pemirsa TVNO Sukoharjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira ini beberapa hal penting, nama-nama yang diberikan oleh para ulama terkait dengan penyebutan malam nisfu Sya'ban, yang di dalamnya sebetulnya mengisyaratkan ada banyak keutamaan, ada banyak fadilah yang dianugerahkan oleh Allah, yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita semua. Kita mohon kepada Allah bahwa kita diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kekuatan iman Islam, dan bisa memohon kepada Allah dengan sebaik-baiknya pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Dan kita akan ketemu nanti berikutnya dengan malam-malam di bulan Ramadan. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan seluruh pemirsa TVNO Sukoharjo semoga tetap mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan nama-nama malam nisfu Sya'ban. Semoga bermanfaat kepada kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.